Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, teman-teman semua. Kembali lagi di channel Innovakino. Pada tutorial kali ini kita belajar bersama tentang program Microsoft Excel. Tutorial kali ini akan saya mulai dari yang paling dasar. Ya, peruntukannya memang untuk pemula. Ya, dan kita mulai dari yang paling dasar, step by step. Materi kita sampaikan secara sistematis dan terstruktur layaknya di tempat belajar atau kursus komputer, sehingga nanti siapapun dari teman-teman semua yang ingin belajar Microsoft Excel ini bisa mengikuti, baik itu kalangan SD, SMP, SMA, SMK, atau untuk kalangan umum yang lain. Oke, untuk materinya juga akan kita, insya Allah akan kita jadwal setiap Sabtu ataupun Minggu, sehingga nanti teman-teman semua seminggu sekali bisa melihat tutorial-tutorial ini. Oke, sekarang kita mulai saja. Di sini saya menggunakan komputer dengan sistem operasi Windows 10. Kemudian program Microsoft Excel-nya adalah Excel 2019. Mungkin untuk teman-teman yang komputernya masih menggunakan Microsoft Excel 2007 atau 2010 atau di bawah 2019, ini tidak mengapa, karena untuk program yang di bawahnya itu perbedaannya tidak begitu besar, ya, jadi masih tetap bisa mengikuti. Nah, program Microsoft Excel ini adalah sebuah program aplikasi pada komputer, di mana program ini digunakan untuk membuat tabel, baik itu tabel sederhana ataupun tabel-tabel yang mana di dalamnya memuat perhitungan matematis. Contohnya di sini adalah tabel keuangan, tabel pengolah nilai, ya, biasanya yang dipakai para guru, atau juga tabel-tabel yang memuat data statistik, ya, di mana di dalamnya ada perhitungan matematis. Juga untuk pembuatan diagram-diagram. Nah, ini pada pengolahan data statistik di sana biasanya dibutuhkan diagram, ya, baik itu diagram garis dan sebagainya. Ini semuanya bisa kita buat menggunakan program Microsoft Excel. Nah, bagaimana cara membukanya? Oke, kita mulai, ya. Untuk membuka kita bisa mengklik tombol Start. Kemudian tinggal kita cari Microsoft Excel, ya. Di sini tinggal kita lihat abjadnya, di sini urut dari A, B, C, D dan seterusnya. Excel berarti kita cari yang E. Nah, ini kita bisa klik, maka program Microsoft Excel terbuka. Nah, ini bentuk programnya seperti ini. Nah, untuk awal kita klik yang kosong, ya, new blank. Nah, inilah tampilan jendela Microsoft Excel 2019. Ya, hanya sedikit perbedaan mungkin, ya. Untuk yang 2015-16 ke bawah, 2007, 2010 di sini. Nah, untuk setnya ini pada keadaan standar muncul 3, ya, tapi pada 2019 hanya muncul 1. Oke, nah, kita ulangi. Apakah ada cara lain selain dari start? Nah, kita tutup dulu, ya. Ini tuh tombol menutup. Cara yang kedua, ya, di sini dengan mengklik tombol search. Nah, tinggal kita ketikkan Excel. Nah, akan muncul di sini. Nah, kita bisa klik. Ini langkah kedua. Kalau kita nggak ingin ribet mencari, ya, secara runtut satu persatu, ya, seperti tadi, kita gunakan cara ini. Ya. Kemudian, apakah ada cara lainnya? Nah, biasanya kita bisa membuka program melalui shortcut yang ada di desktop. Nah, ini tidak ada. Nah, kita bisa membuatnya, ya. Kita buat shortcut di sini agar ketika akan membuka bisa dengan mudah tanpa harus mengetik, ya, mencari dan mengetik. Nah, caranya bagaimana?
kita kembali ke sini dulu ya. Kita ketik Excel. Kemudian setelah ketemu kita klik kanan. Nah, kita cari tempat asalnya, open file location. Oke, nah di sini lokasi asalnya di sini. Kemudian kita klik kanan kembali. Kemudian kita pilih send to. Ya, send to, kemudian berikutnya kita klik desktop. Nah, untuk membuat shortcut di depan ya. Shortcut yang berada di desktop. Kita klik. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini sudah muncul shortcut Microsoft Excel ya. Sehingga untuk membuka kita tinggal mengklik 2 kali. Double klik ya. Nah, kita tidak perlu melalui tombol start. Nah, untuk membuka klik new blank document ya. Nah, ini adalah tampilan jendela Microsoft Excel 2019. Kita mulai ya dari yang paling atas ya. Oke, ini adalah title bar ya. Pada title bar di sini akan memunculkan nama filenya ya, file yang kita ketik. Ketika kita membuka dokumen baru yang belum terisi, maka di sini secara otomatis Microsoft Excel akan menuliskannya dengan book 1. Nah, namun apabila sudah kita ketik kemudian kita simpan dengan sebuah nama, misalkan namanya adalah data kelas 1 gitu ya, maka di sini ketika kita membuka filenya, maka di sini nama filenya akan muncul data kelas 1. Kemudian di sini ada tombol akses cepat ya, ini untuk menyimpan, ini untuk undo ya, redo dan undo. Ini belum menyala karena kita belum mengetik ya, makanya di sini belum bisa dipakai. Nah, ini untuk akses cepat ini bisa kita tambahkan tombol-tombolnya, ikon-ikonnya ya, nanti bisa kita tambahkan. Kemudian di sini kita lihat di bagian sebelah kanan, di sini ada 3 tombol. Yang pertama yang paling pojok kanan atas ini untuk menutup program. Kalau kita klik maka program Microsoft Excel akan tertutup. Kemudian ini untuk mengubah tampilan Microsoft Excel agar tidak satu layar penuh ya. Kalau kita klik, nah ini hanya sebagian saja. Kalau kita ingin perbesar, nah kita bisa atur tampilannya sebesar apa pada layar komputer ya, pada layar monitor. Nah, inilah tombol maximis atau restore. Ini kalau akan kita kembalikan agar tampilannya satu layar penuh, kita klik kembali yang di tengah ya, maximis ya, klik maka akan kembali satu layar penuh. Kemudian di sebelah kirinya tombol minimize ya, minimize itu untuk menggulung tampilan Microsoft Excel agar masuk pada taskbar ya. Kalau kita klik, nah ini program Microsoft Excel belum ditutup, hanya saja menjadi kecil dan masuk ke sini. Adalah program Microsoft Excel-nya. Kalau kita akan buka, nah saya misalkan di sini sebagai tanda saja ya. Nah, ini saya sudah tuliskan S, kemudian saya minimis. Nah, ini datanya belum ditutup ya. Microsoft Excel-nya belum ditutup, tapi hanya digulung ya dan masuk ke sini ke taskbar. Kalau kita buka kembali, nah, hasil ketikan tadi masih ada ya. Oke, kemudian di bagian bawahnya ini menu bar ya, ini berisi menu-menu yang terdapat pada program Microsoft Excel. Setiap menu di dalamnya akan terisi beberapa
ikon ya, beberapa ikon ya. Setiap kita klik ikon yang ada di bawahnya, ini akan berubah ya, mengikuti isi dari menunya ya. Setiap menu isinya berbeda-beda, dan masing-masing ikon memiliki fungsi yang masing-masing ya, memiliki fungsi yang berbeda. Nah, ini yang di bawahnya, yang gambar-gambar kecilnya adalah ikon atau, kemudian di bawahnya lagi, oke, saya tampilkan di sini. Nah, di sini ada yang paling penting pada program Microsoft Excel. Di sini adalah formula bar, di mana formula bar ini untuk menampilkan isi sel. Nah, menampilkan isi sel. Kita kembali ke sini. Nah, untuk Microsoft Excel, nah, area kerjanya bentuknya kotak-kotak demikian ya. Nah, setiap kotak ini yang dinamakan dengan sel. Nah, alamat sel, nah, setiap kotak ini mempunyai alamat ya. Alamatnya itu didasarkan pada nama kolom dan diikuti nama baris. Ya, jadi sel ini adalah pertemuan antara kolom dan baris. Kalau saya klik di sini, ini berarti sel C6 dan alamat sel ini akan muncul di sini. Nah, ini sel C6. Kalau saya pindahkan ke sini, ini sel H2. Masing-masing kotak, masing-masing sel mempunyai alamat. Ya. Oke, kemudian ya, yang tidak kalah pentingnya di sini pada program Microsoft Excel, untuk satu buku kerja ini terdiri dari beberapa set. Ya. Pada keadaan standar, ya, untuk Microsoft Excel 2019 ini hanya muncul satu set, satu lembar. Kemudian jika memang diperlukan, maka lembar atau set ini bisa kita tambahkan dengan cara mengklik tombol plus. Nah, ini nanti akan bertambah. Nah, untuk memperbesar layar, di sini bisa kita atur ya, tampilannya akan diperbesar atau diperkecil. Ini adalah tampilannya yang diperkecil. Untuk memperbesar tinggal geser ke kanan. Nah, itulah pengenalan untuk jendela Microsoft Excel. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.